Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel Dunia Tiara. Hari ini aku bakal mendongeng lagi dengan judul Si Lancang dari Provinsi Riau. Nah, cerita ini termasuk kategori legenda. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan anaknya bernama Si Lancang. Tempat di mana mereka tinggal disebut daerah Kampar. Sehari-hari mereka hidup susah. Penghasilannya sebagai buruh tani sangat sedikit. Keadaan ini membuat Si Lancang berpikir untuk memperbaiki nasib dengan pergi merantau. Pada suatu hari, Si Lancang berangkat ke negeri orang. Si Lancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala perjuangannya tidak sia-sia. Ia berhasil mencapai cita-citanya menjadi orang kaya. Ia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi, ia lupa pada ibunya yang miskin dan hidup menderita. Suatu hari, Si Lancang singgah di Kampar. Berita kedatangan Si Lancang terdengar oleh ibunya. Ia mengira bahwa Si Lancang pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, ia naik ke geladak kapal mewah Si Lancang. Si ibu langsung menghampiri Si Lancang dan ketujuh istrinya. Betapa terkejutnya Si Lancang ketika menyaksikan bahwa perempuan berpakaian compang-camping itu adalah ibunya. Si Lancang merasa malu. Sementara ibunya segera menghampiri Si Lancang. "Engkau lancang, anakku. Oh, betapa rindunya hati emak padamu." Mendengar sapaan itu, Si Lancang begitu tega mengingkari pengakuan ibunya sambil berteriak, "Mana mungkin aku mempunyai ibu miskin seperti kamu. Klasi, usir perempuan gila ini." Dengan perasaan hancur berkeping-keping, ibunya pergi meninggalkan semua angan-angan tentang anaknya. Luka hati seperti disayat-sayat sembilu. Setibanya di rumah, hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya karena perlakuan buruk yang diterimanya. Ia mengambil pusaka yang dimilikinya berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru. Diputarnya lesung itu dan dikibas-kibaskan nyiru itu sambil berkata, "Ya Tuhanku, hukumlah si anak durhaka itu." Tuhan mengabulkan permintaan ibu tua renta itu. Dalam sekejap, turunlah badai topan. Badai tersebut meluluh lantakan kapal-kapal dagang milik Si Lancang. Dan harta benda miliknya juga terbang hilang lenyap. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri. Gongnya terlempar ke Kampar kanan dan menjadi Sungai Ogong. Tembikarnya melayang menjadi Pasu Bilah. Sedangkan tiang bendera kapal Si Lancang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Si Lancang. Hingga sekarang, nama-nama tempat itu masih ada. Dongeng legenda ini
hendaklah jadi nasihat agar seorang anak tetap ingat dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, segitu dulu ya adik-adik dongeng kita kali ini. Pesannya adalah kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika suatu saat adik-adik sukses, bisa mencapai cita-citanya, menjadi orang besar dan terpandang, tentunya adik-adik tidak boleh melupakan kedua orang tua adik-adik yang sudah melahirkan, membesarkan, dan juga mendidik adik-adik sehingga menjadi sukses. Buat adik-adik yang suka sama cerita kakak, jangan lupa di-subscribe, like, dan juga komen. Buat bunda-bunda yang punya ide-ide cerita apa lagi yang mau dibacakan atau diceritakan di dunia Tiara, silakan komen di bawah. Sampai segini dulu cerita dongeng-dongeng kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.